Dari Abdullah bin Busr radhiyallahu anhum, ia berkata, sesungguhnya seorang laki-laki berkata, "Ya Rasul, sesungguhnya telah banyak syariat Islam ini atas diriku. Maka beritahukanlah kepadaku sesuatu yang dapat kami amalkan." Sabda beliau, "Selalulah membasahi lidahmu dengan zikrullah." Ibnu Abi Saibah, Ahmad, Tirmizi. Dalam riwayat lain, kamu tinggalkan dunia dalam keadaan lisanmu basah dengan zikrullah. Disebutkan dalam hadis lain, Mu'adz radhiyallahu anhu berkata, ketika masa perpisahan dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ucapan beliau yang terakhir adalah saat saya bertanya kepada beliau, amalan apakah yang paling Allah sukai? Beliau bersabda, hendaklah engkau mati dalam keadaan lidahmu basah dengan zikrullah. Ibnu Abdi Dunya, Bazar, Ibnu Hibban, Tabrani, Baihaqi. Yang dimaksud perpisahan dalam kisah ini adalah ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengirim Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu untuk berdakwah dan bertablik sebagai gubernur Yaman. Ketika itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberi beberapa nasihat kepada Mu'adz radhiyallahu anhu dan ia mengajukan beberapa pertanyaan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maksud telah banyak syariat ialah terdapat banyak perintah dan larangan dalam agama yang semuanya sangat penting untuk diamalkan dengan sempurna. Namun mengamalkan setiap hukum secara sempurna dan terus-menerus bukanlah hal yang mudah. Dari seluruh syariat tersebut, manakah yang terpenting agar dapat dipegang dan diamalkan terus-menerus setiap saat dan tempat dalam keadaan duduk ataupun berdiri? Hadis lain menyebutkan bahwa ada 4 hal yang jika seseorang berhasil mendapatkannya, berarti ia memperoleh kebaikan dunia dan akhirat, yaitu 1. Lidah yang selalu basah dengan zikrullah. 2. Hati yang selalu sibuk bersyukur. 3. Tubuh yang sabar menahan penderitaan. 4. Istri yang menjaga kehormatan dan harta suaminya, tidak berkhianat, ia menjaganya dari segala keburukan. Dan ratbul lisan ialah membasahi lidah dengan berzikir. Alim ulama mengartikannya seperti itu sebagai peribahasa yang umum, yakni jika ada seseorang yang selalu banyak memuji atau membicarakan sesuatu, maka akan dikatakan bahwa si fulan itu basah lidahnya dengan sesuatu itu. Hal itu dapat juga bermaksud lain, yaitu jika seseorang mencintai sesuatu, maka dengan sering menyebutnya, ia merasakan kenikmatan dan keasikan dalam lidahnya. Orang-orang yang pernah belajar tentang pelajaran cinta pasti memahaminya. Atas dasar inilah, maka untuk merasakan kenikmatan dan kelezatan zikrullah, seseorang harus senantiasa menyebut dan mengingat namanya. Saya banyak melihat orang-orang tua kami yang berzikir dengan suara keras, dan dari getarannya, orang-orang yang di sekitarnya dapat merasakan pengaruhnya. Tanpa terasa, mulut mereka pun basah dengan zikrullah. Hal ini dapat dirasakan oleh setiap orang. Jika hati kita benar-benar bersih, maka lidah akan selalu mengucapkannya. Sebuah hadis menyebutkan bahwa tanda-tanda mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah mencintai zikrullah, dan tanda-tanda membenci Allah Subhanahu wa taala adalah membenci zikrullah. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, barang siapa lidahnya selalu berzikir, maka ia akan masuk surga dengan tersenyum-senyum. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah aku beritahukan kepadamu suatu amalan yang paling baik dan paling suci di sisi Rabb-mu, dan yang paling menaikkan derajatmu, dan lebih baik bagimu daripada menginfakkan emas dan perak, dan lebih baik bagimu daripada berjuang melawan musuh. Kamu membunuh musuhmu atau musuh membunuhmu? Jawab para sahabat, ya. Sabda beliau, zikrullah. Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah. Riwayat lain menyebutkan dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditanya, siapakah hamba yang paling utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat? Beliau menjawab, orang yang banyak berzikir kepada Allah. Aku bertanya, ya Rasul, apakah lebih utama daripada orang yang berperang di jalan Allah? Jawab beliau, walaupun ia memenggal orang-orang kafir atau orang musyrik dengan pedangnya sehingga pedangnya patah dan berlumuran darah, tetaplah orang yang selalu berzikir lebih utama darinya.
Keutamaan zikrullah ini berdasarkan keadaan umum, sebab jika datang keperluan untuk bersedekah, berjihad dan lainnya, maka amalan-amalan tersebut lebih utama daripada amalan lainnya. Oleh sebab itu, banyak hadis yang menjelaskan tentang keistimewaan amal-amal tersebut menurut waktu-waktu yang tertentu pula. Sedangkan zikrullah dapat dilakukan setiap saat dan keadaan. Dan yang lebih penting dan istimewa daripada itu telah disebutkan oleh Nabi SAW. Setiap sesuatu ada pembersihnya. Misalnya, pakaian dibersihkan dengan sabun, besi dibersihkan dengan api, dan sebagainya. Dan hati dapat dibersihkan dengan zikrullah. Tidak ada yang lebih utama dalam menyelamatkan manusia dari azab daripada zikrullah. Hadis di atas telah menyebutkan bahwa zikrullah adalah pembersih hati. Dengan demikian, zikrullah adalah amal yang paling utama. Sebab semua amalan dapat disebut ibadah jika dilakukan dengan ikhlas. Dan sumber ikhlas adalah hati yang bersih. Atas dasar inilah, sebagian sufi berpendapat bahwa maksud zikir dalam hadis di atas adalah zikir qalbi, bukan zikir jahar atau bersuara. Dan maksud zikir qalbi adalah hati senantiasa berhubungan dengan Allah pada setiap saat dan keadaan, sehingga tidak ada lagi keraguan bahwa zikir itu lebih utama daripada ibadah lainnya. Oleh sebab itu, orang-orang yang telah mencapai tahap seperti ini tidak akan meninggalkan ibadah, karena setiap anggota lahir dan batinnya mengikuti hatinya yang selalu berzikir. Dengan apapun hati berhubungan, maka seluruh anggota badan akan mengikutinya. Jika seseorang sudah asik berzikir, siapakah yang tidak mengetahuinya? Masih banyak hadis lainnya yang menyebutkan bahwa zikrullah adalah amal yang paling utama. Seseorang bertanya kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, amal apakah yang paling utama? Jawabnya, apakah engkau tidak membaca Al-Quran? Disebutkan di dalam Al-Quran, Quran surat Al-Ankabut 45. Ayat yang dibaca oleh Salman radhiyallahu anhu mengisyaratkan ayat pertama dalam juz ke-21. Pengarang Majalisul Abror berkata, hadis tersebut menyebutkan bahwa zikrullah lebih baik daripada sedekah, jihad, dan ibadah lainnya, karena zikrullah sebagai tujuan, sedangkan ibadah lainnya hanya sebagai sarana dan alat. Zikir dibagi menjadi dua bagian. 1. Zikir dengan lidah. 2. Zikir kolbi. Zikir kolbi lebih utama daripada zikir lidah, yaitu muraqabah dan tafakur hati. Inilah yang dimaksud dengan hadis yang berbunyi, berfikir sesaat lebih baik daripada 70 tahun ibadah. Diriwayatkan dalam Musnad Ahmad dari Sahal radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, zikrullah berpahala 700.000 lebih banyak daripada orang yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini dapat kita ketahui bahwa sedekah, jihad, dan amal ibadah lainnya memiliki keutamaan tersendiri pada saat-saat tertentu. Oleh sebab itu, mana hadis ini tidak perlu dipertanyakan lagi bahwa yang satu lebih utama daripada yang lain. Sebagai misal adalah sabda Nabi SAW, berdiri sesaat di jalan Allah lebih baik daripada 70 tahun sholat di rumahnya. Padahal telah disepakati bahwa sholat adalah ibadah yang paling utama. Namun dalam kondisi menghadapi serangan kaum kufar, maka jihad lebih utama pada saat seperti itu.